Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Guru Putra Arka, Mary Yulia, Rijalul Fikri, dan saya Bella Utami Putri, Putri Nandaliri. Baiklah, kami akan mempresentasikan materi mengenai Developing an Effective Ethic Program. Untuk materi yang pertama, akan dijelaskan oleh Guru Putra Arka. Kepada Guru Putra Arka, dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Guru Putra Arka akan menjelaskan mengenai materi tanggung jawab perusahaan sebagai agen moral. So, the responsibility of the corporation as a moral agent. Next. Perusahaan semakin dipandang tidak hanya sebagai sebuah entitas yang menghasilkan laba, tetapi perusahaan itu juga dipandang sebagai agen moral. Tanggung jawab perusahaan sebagai agen moral yaitu mencakup kepada seluruh pemangku kepentingan yang diantaranya yaitu kepada karyawan, kepada investor, kepada pemasok, kepada pemerintah, kepada pelanggan, dan kepada masyarakat. Melalui undang-undang dan keputusan pengadilan, masyarakat meminta pertanggungjawaban perusahaan atas perilaku karyawan mereka serta atas keputusan mereka dan konsekuensi dari keputusan yang dibuat oleh perusahaan. Melalui liputan di media berita tentang isu-isu spesifik seperti tunjangan karyawan, kompensasi eksekutif, produk cacat, praktik persaingan, dan pelaporan keuangan berkontribusi pada reputasi perusahaan sebagai agen moral. Sebagai agen moral, perusahaan diwajibkan untuk mematuhi hukum dan peraturan yang mendefinisikan perilaku bisnis yang dapat diterima. Karena perusahaan memiliki karakteristik agen, tanggung jawab atas perilaku etis diberikan kepada masyarakat sebagai badan hukum serta kepada individu atau kelompok kerja yang mereka pekerjakan. Next. Selanjutnya, itu kebutuhan organisasi untuk program etika atau the needs for organization ethic programs. Ada beberapa alasan program etika sangat diperlukan bagi sebuah entitas atau perusahaan, yaitu yang pertama, untuk membuat karyawan paham terhadap potensi kesalahan hukum yang mungkin akan terjadi. Yang kedua, agar karyawan memiliki etika di dalam menjalankan kegiatan di dalam perusahaan. Yang ketiga, untuk membantu perusahaan dalam mendorong berperilaku etis atau mendorong perusahaan untuk tidak melanggar aturan-aturan yang berlaku. Yang keempat dan yang terakhir, untuk mencegah munculnya perilaku yang tidak diinginkan atau perilaku tindak kecurangan. Next. Ini berikut merupakan beberapa kasus mengenai tindakan ilegal yang dilakukan beberapa perusahaan. Yang pertama yaitu skandal etika dalam bisnis di Amerika Serikat. Skandal etika dalam bisnis Amerika Serikat ini telah menghancurkan kepercayaan karyawan terhadap manajemen puncak dan secara signifikan menurunkan kepercayaan publik terhadap bisnis. Bahkan individu yang sangat dihormati seperti pejabat pemerintah atau dokter telah melihat kepercayaan masyarakat berkurang terhadap terhadap bisnis. Kemudian Departemen Kehakiman menuduh GlaxoSmithKline atau GSK membayar dokter selebriti Dr. Drew yang pada saat itu menjadi pembawa acara radio sendiri sebesar $275,000 untuk berbicara tentang obat Wellbutrin.
tindakan ilegal bagi seorang dokter untuk mendukung suatu produk, tetapi endorse harus mengungkapkan hubungannya. GSK membayar $3 miliar untuk menyelesaikan tuduhan bahwa mereka menggunakan ahli bayaran untuk memasarkan obat-obatan untuk tujuan yang tidak disetujui oleh Food and Drugs Administration. Yang kedua, itu contohnya kasus salah seorang pendiri hedge fund Galleon Group, yaitu Raj Rajaratnam. Dia diduga menggunakan jaringan korup konsultan untuk mendapatkan keuntungan yang ilegal. Dalam kasus ini, menurut jaksa, Rajaratnam dan karyawan di Galleon Group terlibat dalam perdagangan orang dalam di lebih dari 35 saham yang menghasilkan keuntungan 45 juta US$. Budaya perusahaan di Galleon Group tampaknya telah mempromosikan perilaku ilegal hanya sebagai cara berbisnis. Menghilangkan label buruk melalui teknik penyaringan dan penegakan standar etika perusahaan dapat meningkatkan perilaku perusahaan secara keseluruhan. Kemudian organisasi juga bisa menjadi barang yang buruk bukan karena individu itu buruk, tapi tekanan untuk berhasil menciptakan peluang yang menghargai keputusan yang tidak etis. Dalam kasus barang yang buruk ini, perusahaan harus mendesain ulang citra dan budaya mereka agar sesuai dengan standar industri dan sosial dari perilaku yang dapat diterima. Next. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Guru Putra Arka. Untuk materi mengenai program etika yang efektif akan dijelaskan oleh Mary Yulia. Kepada Mary Yulia dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi tentang program etika yang efektif. Masalah etika berada di garis depan keprihatinan organisasi karena manajer dan karyawan menghadapi keputusan yang semakin kompleks. Keputusan ini sering dibuat dalam lingkungan kelompok yang terdiri dari sistem nilai yang berbeda, tekanan persaingan, dan masalah politik yang berkontribusi pada peluang untuk melakukan kesalahan. Semakin banyak pelanggaran yang terjadi di sebuah perusahaan, semakin sedikit kepercayaan yang dirasakan karyawan terhadap organisasi, dan semakin besar kemungkinan terjadinya pergantian. Ketika peluang untuk terlibat dalam perilaku tidak etis berlimpah, perusahaan rentan terhadap masalah etika dan pelanggaran hukum, jika karyawan mereka tidak tahu bagaimana membuat keputusan yang tepat. Perusahaan harus memiliki program etika yang efektif untuk memastikan semua karyawan memahami nilai-nilainya dan mematuhi kebijakan dan kode etik. Jika budaya mendorong perilaku yang tidak etis, maka perilaku yang salah kemungkinan akan terjadi meskipun perusahaan memiliki pedoman etika. Karena kita berasal dari latar belakang bisnis, pendidikan, dan keluarga yang beragam, tidak dapat diasumsikan bahwa kita tahu bahwa bagaimana berperilaku yang tepat ketika kita memasuki organisasi atau pekerjaan baru. Menurut survei penipuan, 66% eksekutif merasa etika yang tidak memadai dan program kepatuhan adalah alasan banyak kesalahan yang tidak terkendali dalam bisnis. Oleh karena itu, tampak bahwa pembuatan program etika yang efektif seperti kode etik bisnis MARS bertindak sebagai pencegah penting terhadap kesalahan organisasi. Next, Bel. Selanjutnya yaitu program etika dapat membantu menghindari masalah hukum. Beberapa budaya perusahaan memberikan peluang atau penghargaan untuk perilaku tidak etis karena manajemen tidak cukup memperhatikan etika atau perusahaan gagal memenuhi persyaratan minimum Federal Sentence Guidelines for Organization. Perusahaan dapat menghadapi hukuman dan hilangnya kepercayaan publik jika salah satu karyawan mereka melanggar hukum. VS
GO mendorong perusahaan untuk menilai area risiko utama mereka dan menyesuaikan program kepatuhan untuk mengatasi risiko dan kemungkinan dan memenuhi kriteria efektivitas utama. Penilaian risiko yang efektif tidak hanya melibatkan pemeriksaan masalah hukum, tetapi juga lingkungan, kesehatan dan keselamatan, dan area risiko lainnya. Perusahaan harus memprioritaskan dan menimbang risiko ini berdasarkan potensi dampaknya terhadap organisasi. Perusahaan kemudian dapat menggunakan penilaian risiko ini untuk mengubah atau memperbarui mekanisme pengendalian internal. Penting juga untuk memantau dan mempertimbangkan risiko pemasok pihak ketiga dan atau mitra bisnis karena perusahaan dapat dirusak oleh kesalahan yang terjadi dalam rantai pasokan. Next, Mbak. Selanjutnya yaitu nilai versus program kepatuhan. Program etika dikembangkan sebagai sistem kontrol organisasi dengan tujuan menciptakan prediktabilitas dalam perilaku karyawan. Dua jenis sistem kontrol dapat dibuat. Orientasi kepatuhan menciptakan ketertiban dengan mengharuskan karyawan mengidentifikasi dan berkomitmen pada perilaku spesifik yang diperlukan. Ini menggunakan istilah hukum, undang-undang, dan kontrak yang mengajarkan karyawan aturan dan hukuman untuk ketidakpatuhan. Sistem lainnya adalah orientasi nilai, yang berusaha mengembangkan nilai-nilai bersama. Meski dilampirkan hukuman, fokusnya lebih pada inti abstrak cita-cita seperti akuntabilitas dan komitmen. Studi menemukan bahwa ketika nilai-nilai pribadi dan organisasi kompatibel satu sama lain, itu cenderung mempengaruhi etika tempat kerja secara positif. Keuntungan dari orientasi nilai adalah memberikan karyawan dasar yang jelas untuk membuat keputusan di mana keadilan, kasih sayang, rasa hormat, dan transparansi adalah yang terpenting. Pada saat yang sama, keragaman dalam pengalaman dan nilai-nilai pribadi karyawan memerlukan komunikasi dan pelatihan eksplisit tentang bidang-bidang pokok seperti pelaporan keuangan, penggunaan sumber daya perusahaan, dan kekayaan intelektual. Menetapkan standar kepatuhan membantu karyawan memahami aturan perilaku ketika ada risiko yang teridentifikasi. Misalnya, aturan tentang perekrutan dan perekrutan karyawan baru akan membantu menegakkan kebijakan perusahaan dan mencegah pelanggaran hukum. Ketika ada masalah baru, tidak terduga atau ambigu tanpa persyaratan kepatuhan, nilai-nilai dapat membantu karyawan menavigasi melalui masalah etika yang dihadapi. Penelitian pendekatan berbasis kepatuhan dan nilai mengungkapkan kedua jenis program dapat berinteraksi atau bekerja menuju tujuan yang sama. Tetapi orientasi nilai memiliki manfaat tambahan untuk memicu penalaran etis di antara karyawan. Program berbasis ini meningkatkan kesadaran karyawan tentang etika di tempat kerja, integritas, kesediaan untuk menyampaikan informasi kepada atasan, penggunaan mekanisme pelaporan, dan persepsi bahwa keputusan etis sedang dibuat. Program berbasis kepatuhan terkait dengan kesadaran karyawan akan risiko etika di tempat kerja, dan pemahaman yang jelas tentang aturan dan harapan yang memfasilitasi pengambilan keputusan. Dalam analisis terakhir, kedua orientasi dapat digunakan untuk membantu karyawan dan manajer, namun program berbasis nilai adalah dasar dari budaya etis organisasi. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Mary. Untuk materi selanjutnya mengenai kode perilaku akan dijelaskan oleh Rizalul Fikri. Kepada Rizalul Fikri dipersilakan. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada moderator. Dalam hal ini, masyarakat berhadap mau melihat karyawan suatu perusahaan haruslah mematuhi prinsip dan standar etika yang ditentukan melalui program etika perusahaan. Dan dalam hal ini, perusahaan memulai proses pembentukan program etika dengan mengembangkan yang pertama itu kode etik, kode perilaku, dan pernyataan nilai. Dan kode etik adalah merupakan hal yang paling komprehensif yang terdiri dari pernyataan umum dan terkadang inspirasional yang berfungsi sebagai prinsip dan dasar terhadap aturan berperilaku. Dan kode etik umumnya menentukan metode pelaporan pelanggaran,
tindakan disipliner untuk pelanggaran dan struktur proses hukum. Dan yang selanjutnya itu mengenai kode perilaku. Kode perilaku adalah dokumen tertulis yang berisi beberapa pernyataan inspirasional tetapi terutama menentukan jenis perilaku yang dapat diterima dan tidak dapat diterima. Dan yang terakhir itu mengenai pernyataan nilai. Pernyataan nilai ini adalah pernyataan terhadap melayani masyarakat umum dan juga ditujukan kepada kelompok yang berbeda seperti pemangku kepentingan. Dan pernyataan nilai disusun oleh manajemen dan dikembangkan sepenuhnya dengan masukan dari semua pemangku kepentingan. Next. Dan beberapa alasan utama kegagalan kode etik. Yang pertama itu kode etik tidak diinformasikan dan karyawannya tidak membacanya. Yang kedua, kode tidak mudah diakses. Yang ketiga, kode tersebut ditulis terlalu legalistik sehingga tidak dapat dipahami oleh pegawai biasa. Yang keempat, kode ditulis selalu samar, tidak memberikan arah yang akurat. Dan yang kelima, manajemen puncak tidak pernah mengacu pada kode dalam tubuh dan jiwa. Next. Selanjutnya itu pejabat etika. Pejabat etika dalam program etika organisasi harus diawasi oleh orang-orang yang berpangkat tinggi yang dikenal menghormati standar hukum dan etika. Dan orang-orang ini sering disebut sebagai petugas etika yang bertanggung jawab untuk mengelola program kepatuhan hukum dan etika organisasi dalam suatu perusahaan. Dan petugas etika juga bertanggung jawab untuk mengetahui beberapa peraturan yang relevan serta mengkomunikasikan dan memperkuat nilai-nilai yang membangun budaya perusahaan yang beretika. Dan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan negara bagian dan federal, banyak perusahaan sekarang menunjuk kepala petugas kepatuhan dan profesional etika dan perilaku bisnis untuk mengembangkan dan mengawasi program kepatuhan dalam perusahaannya. Dan petugas etika dan kepatuhan memiliki latar belakang di bidang hukum, keuangan, dan manajemen sumber daya manusia. Baiklah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Rijal Fikri. Untuk materi mengenai pelatihan etika dan komunikasi akan saya jelaskan sendiri. Di mana langkah utama dalam mengembangkan program etika yang efektif adalah menerapkan program pelatihan dan sistem komunikasi untuk mendidik karyawan tentang standar etika perusahaan. Selanjutnya yaitu manfaat program pelatihan etika, di mana pelatihan dapat mendidik karyawan tentang kebijakan dan harapan perusahaan, kemudian undang-undang dan peraturan yang relevan, dan standar sosial umum. Program pelatihan juga dapat membuat karyawan sadar akan sumber daya yang tersedia, sistem pendukung, dan personel yang ditunjuk yang dapat membantu mereka dengan nasihat etika dan hukum. Pelatihan dapat memberdayakan karyawan untuk mengajukan pertanyaan sulit dan membuat keputusan yang etis. Banyak organisasi yang sekarang memasukkan pelatihan etika ke dalam pengembangan karyawan dan manajemen mereka untuk upaya pelatihan. Selain itu, latihan-latihan ini membantu peserta untuk memperoleh kesadaran tentang dimensi etika, hukum, dan sosial dari pengambilan keputusan bisnis. Mengembangkan keterampilan analitis untuk menyelesaikan masalah etika dan mendapatkan paparan kompleksitas pengambilan keputusan etis dalam organisasi. Contohnya yaitu American Bar Association mengadopsi 6 proposal baru untuk model Rules of Professional Conduct yang menangani masalah seperti perlindungan kerahasiaan klien saat menggunakan teknologi dan outsourcing. Pemerintah juga sering mengamanatkan pelatihan untuk pejabat. Misalnya, karyawan yang bekerja untuk National Institute of Health harus menjalani pelatihan etika tahunan. Selanjutnya yaitu dampak dari pelatihan etika. Pelatihan etika dapat berdampak pada ketiga jenis pengaruh, yaitu kesadaran penuh akan filosofi manajemen, aturan, dan prosedur perusahaan dapat memperkuat budaya perusahaan dan sikap etis rekan kerja dan supervisor. Kesadaran dapat mempersenjatai karyawan terhadap peluang untuk perilaku tidak etis dan mengurangi kemungkinan pelanggaran. Dengan demikian, keberadaan dan penegakan aturan dan prosedur perusahaan membatasi praktik tidak etis dalam organisasi.
Jika dirancang secara memadai dan penuh pertimbangan, pelatihan etika dapat membuat karyawan sadar akan masalah etika, meningkatkan pentingnya pelatihan etika bagi karyawan. Jika pelatihan etika ingin efektif, itu harus dimulai dengan landasan teoritis yang didasarkan pada nilai-nilai, kode etik, prosedur untuk menyampaikan masalah etika, kemudian keterlibatan lini dan staf, dan prioritas eksekutif yang jelas tentang etika yang semuanya harus dikomunikasikan kepada karyawan. Komponen kunci dalam mengelola program etika dan kepatuhan yang efektif dan efisien adalah pemahaman yang kuat tentang teknik yang secara jelas mengkomunikasikan nilai dan kebijakan perusahaan untuk menangani masalah etika kepada karyawan. Banyak yang merasa pelatihan langsung ketika karyawan dipaksa untuk menghadapi dilema etika aktual atau hipotesis membantu mereka memahami bagaimana organisasi mereka ingin mereka menghadapi masalah potensial. Selanjutnya adalah tujuan utama program pelatihan etika yang berhasil. Itu ada 8 yang harus tujuannya. Yang pertama yaitu identifikasi area risiko utama yang akan dihadapi oleh karyawan. Yang kedua yaitu memberikan pengalaman dalam menangani masalah etika hipotesis atau terselubung dalam industri melalui mini kasus, tantangan online, DVD, atau kesempatan belajar pengalaman lainnya. Yang ketiga yaitu beritahu karyawan bahwa kesalahan tidak akan pernah didukung dalam organisasi dan karyawan harus mengevaluasi dan mempertimbangkan perilaku mereka dalam perusahaan. Kemudian yang keempat yaitu beritahu karyawan bahwa mereka bertanggung jawab secara individu atas perilaku mereka. Yang kelima yaitu menyelaraskan perilaku karyawan dengan reputasi dan branding organisasi. Yang keenam memberikan umpan balik berkelanjutan kepada karyawan tentang bagaimana mereka menangani masalah etika. Yang ketujuh, izinkan mekanisme bagi karyawan untuk menyuarakan keprihatinan mereka secara anonim, tetapi menyediakan jawaban atas pertanyaan kunci. Kemudian yang kedelapan yaitu menyediakan hierarki kepemimpinan bagi karyawan untuk dihubungi ketika mereka dihadapkan pada situasi dilema etika yang mereka tidak tahu bagaimana menyelesaikannya. Meskipun pelatihan dan komunikasi harus memperkuat nilai-nilai dan memberi karyawan kesempatan untuk belajar tentang aturan, mereka hanya mewakili satu aspek dari program etika yang efektif. Selain itu, pelatihan etika tidak akan efektif jika dilakukan secara semata-mata karena diperlukan atau sesuatu yang dilakukan oleh perusahaan pesaing. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Putri Nandaleri. Kepada Putri Nandaleri dipersilakan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai sistem untuk memantau dan melakukan standar etika. Nah, di sini ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk memantau dan melakukan standar etika. Yang pertama yaitu next, Mel. Yang pertama yaitu dengan menggunakan kuesioner. Kuesioner dapat berfungsi sebagai tolak ukur dalam penilaian kinerja etis yang berkelanjutan dengan mengukur persepsi etis karyawan terhadap perusahaan mereka, atasan mereka, rekan kerja mereka, dan diri mereka sendiri, serta berfungsi sebagai sarana untuk mengembangkan peringkat praktik etis atau tidak etis dalam perusahaan mereka dan industri. Yang kedua, next, Bel. Yang kedua yaitu sistem internal. Adanya sistem internal yang memungkinkan karyawan untuk melaporkan pelanggaran sangat berguna untuk memantau dan mengevaluasi kinerja etis. Banyak perusahaan membuat jalur bantuan etika, juga dikenal sebagai hotline, untuk memberikan dukungan dan memberikan kesempatan kepada karyawan untuk mengajukan pertanyaan atau melaporkan masalah. Hotline etika paling efektif beroperasi secara anonim dan didukung 24 jam sehari. Yang ketiga yaitu konsultan. Semakin banyak perusahaan yang menggunakan jasa konsultan yang menyediakan layanan dan perangkat lunak manajemen kasus profesional.
Perangkat lunak menjadi populer karena menyediakan laporan kekhawatiran karyawan, keluhan, atau pengamatan pelanggaran yang dapat dilacak dan dikelola. Dengan demikian, perusahaan dapat melacak investigasi, analisis, resolusi, dan dokumentasi laporan pelanggaran. Sistem ini membantu mencegah tuntutan hukum dan membantu perusahaan mempelajari dan menganalisis penyimpangan etika. Namun, penting bagi perusahaan untuk memilih perangkat lunak yang tepat untuk kebutuhan mereka. Selanjutnya, yaitu tindakan korektif. Nah, jika perusahaan tidak membuat kemajuan dalam menciptakan dan memelihara budaya etis, maka perusahaan perlu menentukan alasan dan mengambil tindakan korektif, baik dengan menegakkan standar saat ini secara lebih ketat atau menetapkan standar yang lebih tinggi. Tindakan korektif mungkin melibatkan pemberian penghargaan kepada karyawan yang mematuhi kebijakan dan standar perusahaan dan menghukum mereka yang tidak mematuhinya. Next. Selanjutnya yaitu konsisten dan tindakan disipliner. Nah, penegakan yang konsisten dan tindakan disipliner yang diperlukan sangat penting untuk etika fungsional atau program kepatuhan. Petugas etika biasanya bertanggung jawab untuk menerapkan semua tindakan disipliner atas pelanggaran standar etika perusahaan. Next. Nah, selanjutnya yaitu peningkatan berkelanjutan dari program etika. Nah, setelah kita membuat suatu program etika, kita seharusnya melakukan peningkatan secara berkelanjutan terhadap program etika tersebut. Meningkatkan sistem yang mendorong karyawan untuk membuat keputusan yang lebih etis, sedikit berbeda dari menerapkan jenis strategi bisnis lainnya. Implementasi membutuhkan perancangan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi dan menggunakan sumber daya yang tersedia, dan mengingat kendala yang ada. Implementasi menerjemahkan rencana tindakan ke dalam istilah operasional dan menetapkan sarana di mana kinerja etis organisasi akan dipantau, dikendalikan, dan ditingkatkan. Next. Nah, selanjutnya yaitu kesalahan umum dalam merancang dan mengimplementasikan program etika. Next, Bel. Ada beberapa kesalahan yang umum yang dilakukan dalam merancang dan mengimplementasikan program etika. Yang pertama yaitu kegagalan untuk memahami dan menghargai tujuan. Banyak pemimpin bisnis menyadari bahwa mereka perlu memiliki program etika, tetapi hanya sedikit yang meluangkan waktu untuk menjawab pertanyaan mendasar tentang tujuan program etika tersebut. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, beberapa tujuan program yang paling umum adalah untuk mencegah dan mendeteksi perilaku tidak etis, serta pelanggaran hukum, untuk mendapatkan keunggulan kompetitif melalui peningkatan hubungan dengan pelanggan, pemasok, dan karyawan, dan terutama untuk perusahaan multinasional untuk menghubungkan karyawan melalui budaya perusahaan yang menyatukan dan berbagi. Yang kedua yaitu kesalahan kedua, tidak menetapkan tujuan program yang realistis dan terukur. Setelah konsensus tentang tujuan tercapai, perusahaan harus meminta masukan melalui wawancara, kelompok fokus, dan instrumen survei. Mencari tahu bagaimana karyawan mungkin beraksi dalam situasi tertentu dapat membantu perusahaan lebih memahami bagaimana memperbaiki perilaku yang tidak etis atau ilegal baik secara reaktif maupun proaktif. Yang ketiga yaitu kegagalan manajemen senior untuk mengambil alih program etika. Mempertahankan budaya etis mungkin tidak mungkin dilakukan oleh CEO dan pejabat tinggi lainnya tidak mendukung budaya etis. Seperti yang dibahas sebelumnya, manajer tingkat atas termasuk Chief Financial Officer dan Chief Marketing Officer mungkin memiliki ketidakpekaan yang lebih besar terhadap kebutuhan semua pemangku kepentingan karena tekanan yang mereka rasakan terhadap kinerja keuangan. Manajer puncak mungkin lebih rentan terhadap tekanan yang ditempatkan pada mereka untuk mendorong karyawan untuk terlibat dalam kegiatan yang tidak etis dan dengan demikian menjadi lebih kompetitif. Karena alasan inilah, amandemen baru-baru ini di FSDO menyarankan petugas etika harus melapor ke Dewan Direksi daripada penasihat umum. Dewan Direksi harus memiliki tanggung jawab dan pengawasan tertinggi untuk menciptakan budaya etis dalam organisasi. Yang selanjutnya yaitu mengembangkan materi program yang tidak memenuhi kebutuhan rata-rata karyawan. Banyak program kepatuhan dirancang oleh pengacara untuk memastikan perusahaan dilindungi secara hukum. Program ini biasanya menghasilkan hukum yang kompleks yang hanya dapat dipahami oleh sedikit orang dalam organisasi. Untuk menghindari masalah ini, maka program etika
etika termasuk kode etik dan materi pelatihan harus mencakup umpan balik dari karyawan dari seluruh perusahaan, bukan hanya Departemen Hukum. Yang selanjutnya yaitu mentransfer program Amerika ke operasi internasional perusahaan. Di perusahaan multinasional, eksekutif harus melibatkan personel luar negeri sedini mungkin dalam proses untuk menumbuhkan pemahaman tentang nilai-nilai perusahaan dan untuk meminimalkan potensi kesalahan yang berasal dari kesalahpahaman. Tujuan ini dapat dicapai dengan mengembangkan inventarisasi praktik dan proses manajemen global yang umum dan memeriksa standar perilaku perusahaan dalam kaitannya dengan standar internasional ini. Baiklah, sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Putri Nandaleri. Mungkin sekian presentasi yang dapat kami sampaikan mengenai materi Developing an Effective Ethics Program dari kelompok 1. Apabila kami ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.